Hello beloved people, masih tentang money and family. Saya hari ini akan membahas tentang membalas budi orang tua. Bagaimana kalau penghasilan Anda pas-pasan harus menafkahi istri dan anak-anak, sedangkan orang tua minta tunjangan bulanan. Berikanlah dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Jangan sampai membantu keluarga malah menjadi beban, apalagi menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Anda. Duduk dan sepakati bersama dengan pasangan berapa yang Anda mampu berikan untuk membantu kebutuhan pokok orang tuamu. Karena memang setelah menikah, keluarga inti adalah suami, istri, dan anak-anak. Pasanganmu dan anak-anakmu adalah prioritas utamamu. Jangan sampai untuk anak istri sendiri tidak cukup, lalu kita bantu orang lain. Tentu akan istri atau suami akan mengeluh, jadi kemudian jadi pemicu pertengkaran. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya begini, Kak Heni, bagaimana menyikapi orang tua yang mematok anak harus memberi kepada orang tuanya sekian hasil setiap bulan? Jadi orang tuanya memberikan standar rupiah, jumlahnya berapa yang harus diberikan setiap bulan. Kita harus membahas secara terbuka bahwa beberapa orang tua memperlakukan anak itu sebagai investasi masa depan yang akan menghasilkan uang bagi mereka di hari tua. Membalas budi orang tua adalah ibadah, saya pernah sampaikan ini, benar. Tapi soal kemampuan keuangan anak-anak Anda perlu dimaklumkan juga, dan tidak boleh sampai mengorbankan tanggung jawab mereka bagi keluarganya. Apalagi terlebih kalau anak Anda adalah kepala keluarga. Lalu bagaimana dengan masa tua? Kalau anak gak jadi jaminan untuk support di hari tua, bagaimana dengan orang tua di masa tua? Yang pertama, saya yakin bahwa hidup ini tabur tuai. Kalau kita menabur yang baik semasa kita sehat dan produktif, pasti kita akan menuai masa tua yang juga terpelihara. Ketika kita masih muda, kita masih produktif, kita pandai-pandai menginvestasikan uang kita untuk mensupport hidup kita di masa tua, saya yakin Anda tidak akan khawatir tentang siapa yang menghidupi Anda di hari tua. Saya ingat ada beberapa orang yang menceritakan kepada saya mereka kecewa kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya disekolahkan yang terbaik, ketika nikah dipestakan dengan pesta yang mewah dan luar biasa, dibelikan rumah, diberikan modal usaha, tapi setelah orang tuanya tua, anak-anaknya, menantunya gak mau ngurus orang tuanya. Saran saya adalah Anda pandai-pandai mengelola keuangan Anda di masa produktif supaya Anda menabung, menginvestasikan untuk hari tua, supaya jangan semuanya dihabiskan untuk anak-anak Anda. Karena belum tentu anak-anak kita di masa kita tua mereka punya keuangan yang cukup untuk mensupport hidup orang tuanya juga. Taburan yang baik juga adalah begini. Ketika kita membesarkan anak-anak kita, nilai-nilai yang kita tanamkan kepada mereka itu yang akan membuat mereka tumbuh seperti apa. Kalau kita mengasihi mereka, kita membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, kita menanamkan nilai-nilai kebenaran yang baik sebagai anak-anak yang hormat pada orang tua, anak-anak yang takut kepada Tuhan, pastilah mereka akan memelihara hidup Anda juga di masa tua. Amsal 13 ayat 22 berkata begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, orang yang baik, kata firman Tuhan, malah meninggalkan warisan buat anak cucunya. Ada orang tua yang menabur yang tidak baik di masa mereka masih sehat dan produktif. Contohnya menabur hutang. Orang baik harusnya meninggalkan warisan, tapi orang yang tidak baik malah meninggalkan hutang. Apa yang orang tua berikan kepada anak-anak
ketika membesarkan dan menyekolahkan mereka bukanlah hutang. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita itu sebagai hutang yang mereka harus balas di hari tua kita. 2 Korintus 12 ayat 14b berkata, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Jadi tanggung jawab untuk mengumpulkan harta itu dari atas ke bawah. Dari orang tua ke anak itu tanggung jawab mengumpulkan harta. Bukannya anak kepada orang tua, kata firman Tuhan. Berarti kita tidak bisa membuat satu perencanaan anak-anak kita itu sebagai investasi di masa tua. Merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk mengasihi, membesarkan, mendidik, dan menyekolahkan anak-anak kita untuk mempersiapkan mereka keluar dari sarang. Kewajiban orang tua tidak menjadi hutang bagi anak-anak kita di masa kita tua. Taburlah yang baik semasa Anda sehat dan produktif. Saya yakin kalau Anda membesarkan anak-anak Anda dengan baik dan penuh kasih sayang, mereka juga akan menyayangi Anda di masa tua. Perlakukanlah menantu dan cucu dengan baik supaya di masa tua menantu dan cucu pun menyayangi Anda. Investasi hari tua. Investasikan sebagian uang Anda dari penghasilan Anda untuk investasi pasif di masa tua. Sehingga ketika Anda sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa bekerja lagi, ada penghasilan pasif yang terus berjalan yang bisa mensupport hidup Anda. Tapi dalam hal ini jangan sampai serakah, lebih baik ada hasil daripada habis. Ada satu kejadian yang tidak baik yang menimpa kenalan kami, sudah tua mereka dan mereka investasikan uangnya di bank yang tidak legal karena dijanjikan bunga yang sangat besar. Apa yang terjadi? Mereka investasikan beberapa miliar dan akhirnya hilang, dibawa pergi oleh orang, ditipu begitu saja. Jangan serakah karena bunga yang besar, lebih baik hasilnya pasti meskipun tidak seberapa. Taburan yang baik juga di masa sehat dan produktif adalah kita harus belajar menurunkan standar hidup kita supaya kita nggak jadi beban bagi siapapun di masa tua. 1 Timotius 5 ayat 6 berkata begini, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Kalau anak-anak kita hidup berkelimpahan, puji Tuhan, mereka bisa sangat-sangat mencukupi kebutuhan kita. Tapi jangan menuntut anak-anak kita untuk mencukupi standar hidup kita di hari tua. Mengertilah bahwa mereka juga punya tanggung jawab untuk hidup mereka dan keluarga mereka sendiri. Dan yang terakhir, kita harus belajar mengandalkan Tuhan, hidup taat, melakukan firman-Nya. Dan saya yakin sampai masa tua kita, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mungkin orang tidak mau menanggung hidup kita. Mungkin orang tidak mau memikul kita di masa tua. Tapi percayalah Tuhan mau menanggung kita terus. Oleh karena itu andalkanlah Tuhan. Hiduplah taat melakukan firman-Nya. Saya yakin Tuhan pasti memelihara kita. Ayat terakhir 1 Timotius 5 ayat yang kelima berkata, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Daripada mengandalkan manusia, mari kita berharap kepada Tuhan yang pasti akan memelihara hidup kita. Live a better life. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia.
di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.